Assalamualaikum. Hai, para jenius. Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Kita di bab 1106 sampai 1110. Selamat bersantai. Bab 1106. Secret King Samsara mengambil beberapa sikat emas yang sangat unik dari meja di dalam ruang buku. Kuas ini telah mencapai tingkat surga tingkat atas. Mereka dapat meningkatkan kekuatan intens seseorang dan membentuk susunan pembunuhan saat digunakan bersama. Raja Suci Samsara memeriksa kuas dengan matanya, lalu mengalihkan pandangannya ke benda lain di atas meja. Tepat pada saat ini, mata Raja Suci Samsara mulai bergetar. Mata normalnya tiba-tiba menjadi gelap, dan lingkaran hitam mulai muncul. Aura mata dewa semakin terbangun. Raja Suci Samsara mengungkapkan sedikit keterkejutan. Aku akan membiarkannya tumbuh sedikit lagi. Hanya dengan begitu akan bermanfaat mengubahnya menjadi tubuh abadi Samsara. Raja Suci Samsara mulai tersenyum. Di dalam kuil kuno, seorang laki-laki bersisik hitam duduk di atas altar hitam yang menyala-nyala. Aura mata dewa menjadi lebih kuat. Suara Bailin terdengar dari dalam tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Membunuhnya semudah membalik telapak tangan setelah aku memulihkan kekuatanku. Naga ular penghancuran hitam mencibir dengan dingin. Tidak sulit untuk membunuhnya dengan kekuatanmu saat ini juga. Bailin melanjutkan. Dia telah melihat pertumbuhan Zhao Feng, jadi Bailin tahu betapa sulitnya membunuh Zhao Feng atau dia bisa saja membunuh Zhao Feng sendiri dan tidak perlu bekerja sama dengan naga ular penghancur hitam. Pada titik ini, dia tidak bisa melepaskan kesempatan atau dia tidak akan memiliki harapan sama sekali di masa depan. Cepat tinggalkan tempat ini dan bunuh Zhao Feng. Suara tegas Bailin terdengar. Baik, naga ular penghancuran hitam setuju dengan tidak sabar. Meskipun tempat ini sangat langka, membunuh Zhao Feng dan menghancurkan dimensi asal mata dewa adalah godaan yang tak tertahankan bagi naga ular penghancur hitam. Dalam dunia metal, senjata ilahi telah berhasil mengenali pemiliknya. Kata penyangga logam saat itu mulai tenggelam ke tanah. Weng, logam segitiga hitam bersinar dengan jimat misterius hijau yang tak terhitung jumlahnya saat terbang ke Zhao Feng. Apa? Mata Demigod Ferocity melotot karena terkejut. Belum ada pemenang yang diputuskan, jadi bagaimana mungkin senjata ilahi itu mengenali pemiliknya? Selain itu, legenda mengatakan bahwa sangat sulit bagi senjata dewa untuk mengenali pemiliknya. Zhao Feng bahkan tidak menyentuh senjata ilahi dari awal sampai akhir, jadi bagaimana senjata ilahi itu mengenali Zhao Feng sebagai pemiliknya? Bahkan Zhao Feng tercengang dan merasa aneh. Sederet informasi tiba-tiba muncul di benaknya, senjata ilahi, segel dewa kuno. Ding, ding. Logam segitiga hitam di depan Zhao Feng mulai berubah, dan itu langsung berubah menjadi perisai hitam yang ditutupi dengan garis hijau yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, Skyfire/Demigod Ferocity diblokir oleh perisai hitam ini, dan perisai hitam itu memantulkan kembali kekuatan mistik. Ledakan, kekuatan Skyfire/Demigod Ferocity langsung dipantulkan, dan gelombang kekuatan merah gelap yang menakutkan melesat ke arah Demigod Ferocity. Bam, Demigod Ferocity masih terguncang, dan dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar. Ding, ding, perisai hitam kemudian berubah kembali menjadi sepotong logam segitiga dan jatuh ke tangan Zhao Feng. Senjata ilahi melindungi saya. Zhao Feng dalam keadaan linglung saat mata spiritual lordnya mulai berkontraksi, dan gelombang kuat aura kuno memudar. Senjata ilahi secara otomatis mengenali saya sebagai pemiliknya dan melindungi saya. Zhao Feng masih tidak percaya bahwa ada hal seperti itu. Orang harus tahu bahwa senjata ilahi adalah senjata terlarang yang legendaris di mata semua ahli di zona benua. Berpikir tentang itu, Zhao Feng entah bagaimana merasa bahwa senjata ilahi menginginkannya dan berusaha untuk mendapatkan sisi baiknya. Weng, pemandangan di sekelilingnya mulai kabur. Detik berikutnya, Zhao Feng dan Demigod Ferocity muncul di area acak dari mayat dewa. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Ekspresi Demigod Ferocity berubah secara dramatis. Dia awalnya berpikir bahwa, bahkan jika Zhao Feng memperoleh senjata ilahi, dia masih memiliki kesempatan untuk mencari harta karun lainnya di kepala, tetapi sekarang, mereka tidak lagi ada di kepala. Seperti dugaanku, setelah rejeki berakhir, kita akan dikembalikan ke tubuh mayat dewa. Zhao Feng pada dasarnya sudah mengetahui hal ini. Matanya kemudian terkunci pada Demigod Ferocity saat dia memancarkan niat membunuh yang dingin. Tidak baik. Tubuh Demigod Ferocity bergetar saat dia merasakan niat membunuh yang dingin ini. Awalnya, dia akan dapat dengan mudah membunuh Zhao Feng bahkan jika dia terluka parah, tetapi Zhao Feng sekarang telah memperoleh senjata ilahi misterius, dan dia juga memiliki panah pembunuh dewa juga.
Demigod Velocity tidak memiliki keinginan untuk bertarung setelah mengingat 2 poin ini. Lari. Demigod Velocity mulai berlari. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa tepat saat Demigod Velocity hendak melarikan diri. Suara mendesing. Bola api petir emas dan ungu meledak di wajah Demigod Velocity dan mulai menyebar. Arg! Demigod Velocity berteriak. Jika dia berada di puncaknya, teknik garis keturunan mata jiwa ini tidak akan berguna, tetapi jiwa Demigod Velocity masih terluka dari aura menakutkan mata Dewa Zhao Feng beberapa saat yang lalu. Menambah Tribulation Lightning Eye Flame dan God Eye Disintegration, jiwa Demigod Velocity bisa dianggap sangat lemah sekarang. Senjata ilahi. Zhao Feng mencoba berkomunikasi dengan senjata suci di tangannya, tetapi dia menemukan bahwa garis hijau sangat redup dan tidak ada reaksi sama sekali. Saya lupa bahwa seseorang membutuhkan kekuatan ilahi untuk menggunakan senjata ilahi. Zhao Feng menamparkan dahinya. Dia sendiri tidak memiliki kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi dari dunia luar tidak dapat mengaktifkan senjata ilahi karena itu tercetak pada pemiliknya. Tapi aku tidak bisa membiarkan Demigod Velocity lolos. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius saat lebih banyak niat membunuh muncul. Pertama, Demigod Velocity mengejar Zhao Feng dan teman-temannya sebelumnya, memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Dia hampir membunuh Zhao Yufei juga. Kedua, dia tidak bisa membiarkan Demigod Velocity menyebarkan berita tentang dia mendapatkan senjata ilahi. Zhao Feng tidak cukup kuat untuk melindungi senjata ilahi, jadi Demigod Velocity pasti harus mati. Busur pengunci langit. Sebuah busur perak gelap muncul di tangan Zhao Feng, dan dengan beng, dia menembakkan panah cahaya keemasan dan ungu. Detik berikutnya, panah cahaya emas dan ungu bertenaga jiwa ini menembus dada Demigod Velocity. Zhao Feng telah menggunakan semua kekuatan petir kesengsaraan dewa, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk menyerang jiwa lemah Demigod Velocity. Lari. Demigod Velocity mengedarkan kekuatannya dan segera mulai terbang. Kamu pikir kamu mau lari kemana? Zhao Feng segera menggunakan teknik terbang sayap petir dan mengejarnya. Zhao Feng terus mengejarnya dan menggunakan Skylocking Bow untuk menembakkan panah cahaya. Panah ini berisi pemahamannya tentang ilusi juga, memperlambat Demigod Velocity. Di bagian tertentu dari mayat dewa, Weng, lapisan cahaya putih keemasan tiba-tiba menyebar, dan sosok manusia melompat keluar. Aku gagal. Secret Lord Demonic Abyss menghela nafas. Dia bahkan tidak berhasil melewati jalur cahaya dan dikirim keluar pada saat kritis terakhir. Tepat pada saat ini, tekanan dahsyat muncul di dekatnya. Demigod Velocity. Secret Lord Demonic Abyss tertegun dan segera menyembunyikan auranya, berharap demigod non-manusia tidak menemukannya. Kilatan petir merah melesat dari belakang dan mengejar Demigod Velocity. Kamu pikir kamu mau lari kemana? Zhao Feng meraung saat dia menarik kembali Skylocking Bow. Suara mendesing. Panah cahaya lainnya menembus jiwa Demigod Velocity. Bagaimana ini mungkin? Secret Lord Demonic Abyss berdiri tak bergerak karena sangat terkejut. Zhao Feng mengejar Demigod Velocity. Selanjutnya, Demigod Velocity terluka parah sekarang dan bahkan tidak berani melawan, yang dia lakukan hanyalah melarikan diri. Banyak dewa suci manusia dan non-manusia merasakan hal yang sama dengan dewa suci Abyss ketika mereka merasakan aura yang mengejutkan dan melihat apa yang terjadi. Namun, para Secret Lord non-manusia normal berlari sejauh yang mereka bisa saat mereka melihat seorang pemuda berambut emas mengejar Demigod Velocity. Zhao Feng, jangan paksa aku. Demigod Velocity meraung marah. Dia merasa sangat terhina. Dia adalah seorang demigod, tapi dia sekarang dikejar oleh dewa suci manusia. Tatapan Zhao Feng suram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam keadaan normal, Zhao Feng tidak akan mengejar demigod bahkan jika mereka terluka parah. Namun, Zhao Feng tidak bisa melepaskan Demigod Velocity. Bahkan jika dia lupa tentang balas dendam, dia tidak bisa membiarkan Demigod Velocity menyebarkan rahasianya memiliki senjata suci. Tidak bagus, Raja Suci Non-Manusia. Mata kiri Zhao Feng melihat Raja Suci Non-Manusia di kejauhan. Jika Demigod Velocity bekerja sama dengan Raja Suci Non-Manusia ini, mereka pasti bisa melawan dan melarikan diri dari Zhao Feng. Jika itu masalahnya, maka aku harus menggunakanmu. Ekspresi Zhao Feng menjadi jelek saat panah emas merah muncul di tangannya. Dia awalnya berpikir untuk menggunakan panah pembunuh dewa ketika bertarung untuk senjata ilahi, tetapi Zhao Feng takut dia tidak akan bisa mendapatkannya pada akhirnya, yang akan menjadi kerugian yang sangat besar baginya. Zhao Feng juga telah berpikir untuk menggunakan panah pembunuh dewa sebelumnya dalam pengejaran, tetapi dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Namun,
Zhao Feng sekarang harus menggunakan panah pembunuh dewa. Dia tidak bisa membiarkan Demigod Ferocity lolos apapun yang terjadi. Mata Zhao Feng dingin saat dia menarik panah pembunuh dewa di busur pengunci langit tanpa ragu-ragu. Weng, panah pembunuh dewa tampaknya terbangun saat kekuatan suci memasukinya. Cahaya keemasan yang menusuk menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan kekuatan yang bisa menakuti dewa dan hantu turun ke langit dan bumi dan bergabung menjadi panah emas merah. Perasaan ini, Demigod Ferocity awalnya berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri ketika dia melihat Raja Suci non-manusia, tetapi rasa sakit yang menyengat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh dan jiwanya. Panah pembunuh dewa, wajah Demigod Ferocity menjadi putih pucat ketika dia mengamati dengan Divine Sense-nya. Suara mendesing, ledakan, cahaya keemasan yang tak terbatas menembus langit dan langsung tiba di hadapan Demigod Ferocity, menelan tubuhnya. Pada saat yang sama, badai yang mengerikan ini terus berlanjut dan melahap Raja Suci non-manusia juga. Beberapa dewa suci mengikuti di belakang Zhao Feng untuk menonton pertunjukan itu langsung tercengang. Membunuh demigod non-manusia, Zhao Feng sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Di sudut tertentu, Secret Lord Demonic Abyss masih linglung. Itu adalah panah pembunuh dewa. Dewa suci Abyss Iblis tidak berpikir bahwa Zhao Feng benar-benar memiliki panah pembunuh dewa. Berpikir tentang tindakan yang telah dia lakukan di masa lalu, dia merasa seperti sedang mendekati kematian. Weng, boom, ledakan, badai kehancuran dari God Slaying Arrow mulai berkurang, dan Zhao Feng menatap ke bawah ke bagian tubuh Demigod Ferocity yang rusak. Demigod Ferocity sudah mati, Zhao Feng berkata. Dimensi antar spasial, Zhao Feng menemukan dimensi interspatial yang sangat tidak stabil yang akan segera meledak, dan dia segera menuangkan semua kekayaan Demigod Ferocity ke dalam Misty Spatial World. Pada saat ini, kekuatan panah pembunuh dewa akhirnya mulai memudar. Apa itu? Zhao Feng tiba-tiba merasakan gelombang aura kuno, dan dia melihat ke arahnya. Dinding kristal yang sedikit kental telah dihancurkan oleh panah pembunuh dewa Zhao Feng, mengungkapkan kristal merah darah. Di dalam kristal merah darah ada setetes darah emas dan ungu. Sebuah dinding kristal yang sedikit kental telah dihancurkan oleh panah pembunuh dewa Zhao Feng, mengungkapkan kristal merah darah. Di dalam kristal merah darah ada setetes darah emas dan ungu. Garis keturunan Zhao Feng mulai bergetar ketika dia mendekati kristal merah darah ini, dan Zhao Feng menghadapi tekanan garis darah kuno yang kuat. Ini masih di bawah fakta bahwa tetesan darah ini disegel di balik dinding kristal yang dipenuhi kekuatan ilahi. Jika setetes darah ini benar-benar terungkap, Zhao Feng bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Mungkinkah ini darah dari mayat dewa? Dari kelihatannya, itu juga bukan darah normal. Sangat mungkin, esensi darah dari mayat dewa. Zhao Feng gemetar. Dia tidak berharap untuk melihat keberuntungan seperti itu setelah membunuh Demigod Ferocity dengan God Slaying Arrow. Pada saat ini, semua kekuatan dan energi di seluruh tubuh dewa masih menuju ke kepala. Dinding kristal di mayat dewa menjadi relatif lemah. Raja suci yang lebih kuat bahkan bisa menembus beberapa dinding kristal secara langsung. Inilah mengapa Zhao Feng berhasil menerobos beberapa dinding kristal dengan panah pembunuh dewa. Bagaimana saya bisa mendapatkan setetes darah dewa ini? Zhao Feng punya masalah. Meskipun dinding kristal di sini sangat lemah dibandingkan sebelumnya, dinding di sekitar tetesan darah dewa sangat kuat. Kecuali jika serangan fisik Zhao Feng bisa mencapai tingkat demigod, akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Pada saat ini, badai kehancuran yang diciptakan oleh panah pembunuh dewa perlahan memudar, dan para ahli di dekatnya mulai mendekat ketika mereka merasakan aura garis keturunan yang mengejutkan ini. Tidak bagus. Ahli lain pasti akan menemukan setetes darah dewa ini. Ekspresi Zhao Feng jelek. Kalian semua, pergilah. Zhao Feng tiba-tiba mengaktifkan garis darah petir suci dan garis keturunan darah setan matahari saat dia melepaskan gelombang Ai Inten yang kuat. Manusia dan non-manusia di dekatnya yang mendekat untuk melihat situasi langsung mundur. Sungguh kekuatan yang kuat dan Ai Inten. Dia mungkin sudah memiliki kekuatan seorang raja suci. Dia bahkan membunuh seorang demigod. Manusia ini pasti memiliki lebih banyak lagi kartu tersembunyi. Para dewa suci yang normal ini langsung ditakuti oleh Zhao Feng. Satu-satunya yang sedikit lebih kuat adalah Holy Lord Demonic Abyss, tetapi Secret Lord Demonic Abyss tidak berani mendekati Zhao Feng. Perseteruan antara dia dan Zhao Feng sudah sangat dalam. Zhao Feng mengabaikannya sebelumnya karena dia mengejar Demigod Ferocity, tetapi jika dia maju sekarang, itu sama dengan mendekati kematian. Untungnya, saya berhasil menakut-nakuti mereka kembali untuk saat ini. Zhao Feng menghela napas. Namun, aura dari setetes darah dewa ini terlalu kuat, dia tidak akan bisa menyembunyikannya selamanya.
Jika Raja Suci atau Demigod berada di dekatnya, tetesan darah dewa mungkin akan segera terungkap, jadi hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah menyembunyikan atau menggunakannya. Kucing pencuri kecil. Zhao Feng memanggil kucing kecil pencuri itu. Matanya bersinar saat menatap tetesan darah emas dan ungu di dalam kristal merah darah, dan air liur hampir mulai bocor. Ding, ding, kucing kecil pencuri itu mencengkeram belati hitam dan menikam ke bawah. Detik berikutnya, kucing pencuri kecil itu membuat luka sedalam setengah inci, tetapi semakin dalam digali kucing kecil pencuri, semakin sulit jadinya. Miao miao, kucing pencuri kecil itu menjelaskan kepada Zhao Feng bahwa ia tidak dapat mengaktifkan senjata sucinya sekarang. Kucing pencuri kecil itu hanya menggunakan ketajaman yang melekat pada senjata suci untuk menggali. Kucing kecil pencuri itu segera menggali lubang kecil sedalam sekitar 2 inci. Ada kurang dari setengah inci darah dewa di dalamnya, tetapi setengah inci kristal ini tampaknya mengandung kekuatan dari seluruh dewa, itu sangat sulit. Ding, ding, kucing pencuri kecil itu menggali lagi. Ledakan, aura garis keturunan yang sunyi dan kuat langsung dilepaskan, dan ekspresi Zhao Feng segera berubah. Weng, tanpa mengatakan apapun, Zhao Feng mengaktifkan Secret Lightning Body dan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Pada saat yang sama, dia mengedarkan kekuatan suci untuk menyembunyikan aura darah dewa. Beberapa penguasa suci di kejauhan langsung tertarik oleh tindakan Zhao Feng. Apa yang terjadi? Aura garis keturunan tua yang menakutkan. Mungkinkah Zhao Feng memiliki semacam harta karun yang berhasil membangkitkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna lebih jauh? Ekspresi beberapa tuan suci di kejauhan berubah saat mereka melihat ke arah Zhao Feng, tetapi mereka tidak berani mendekat. Karena jaraknya sangat jauh dan ada banyak dinding kristal yang menghalangi jalan mereka, sens ilahi mereka tidak dapat melewatinya. Hati Zhao Feng bergetar saat dia berdiri di atas darah dewa. Para ahli di dekatnya semuanya adalah penguasa suci dan tidak berani mendekat karena tampilan Zhao Feng, tetapi begitu ahli yang lebih kuat tertarik, setetes darah dewa ini mungkin terungkap. Kurasa aku bisa langsung menyerap kekuatan darah dewa. Zhao Feng berkata dengan senang hati. Jika itu masalahnya, maka aku akan mulai menyerapnya segera. Zhao Feng sangat tegas. Jika bahkan kucing pencuri kecil tidak dapat menggali setetes darah dewa ini, maka teknik gerakan tata ruang Zhao Feng juga tidak akan berguna. Lebih baik langsung menyerap kekuatan darah dewa. Bahkan jika ahli lain tertarik kemudian, Zhao Feng setidaknya akan mendapatkan sesuatu darinya. Miao miao, kucing pencuri kecil itu kembali ke dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng mengulurkan tangan dan memasukkannya ke dalam lubang kristal tipis. Weng, gumpalan aura emas dan ungu diarahkan oleh Zhao Feng dan bergabung ke dalam tubuhnya. Garis darah di dalam tubuh Zhao Feng mulai bergetar saat mulai menyerap aura garis keturunan kuno ini. Hanya dalam waktu singkat, garis keturunan, tubuh, dan status keberadaan Zhao Feng ditingkatkan. Weng, kali ini, gumpalan darah ungu dan emas disedot oleh Zhao Feng dan digabungkan ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci untuk mencerna untaian darah emas dan ungu ini. Weng, cahaya ilahi emas merah mulai bersinar di seluruh permukaan tubuh petir suci Zhao Feng, dan tekanan kuat dilepaskan dari tubuh Zhao Feng. Ini bisa lebih cepat. Zhao Feng meningkatkan tingkat penyerapannya. Weng, semakin banyak helai darah emas dan ungu dihisap oleh Zhao Feng. Hanya dalam waktu singkat, tubuh petir suci Zhao Feng, kekuatan suci cahaya mistik, dan garis keturunan diperkuat. Bahkan kekuatan jiwanya naik sedikit. Aku sebaiknya menggunakan setetes darah dewa ini untuk menerobos ke tahap akhir alam cahaya mistik. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gila. Maksud dan pemahamannya telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik sejak lama di mayat dewa. Selanjutnya, menggunakan setetes darah dewa ini untuk meningkatkan kultivasinya tidak akan berarti ada hambatan, dan itu akan memberinya dasar yang kuat. Begitu dia menggunakannya untuk menerobos, dia akan mampu menyerap sisa darah dewa lebih cepat. Setelah membuat keputusan ini, Zhao Feng mulai bersiap. Dia melepaskan semua kekuatan garis keturunan dan tubuh petir suci untuk menutupi aura setetes darah dewa ini. Weng, boom, energi dan fokus Zhao Feng mencapai puncaknya saat gelombang aura menakutkan menyebar ke segala arah. Tubuh petir suci Zhao Feng mulai menjadi lebih cerah saat kekuatan menakutkan menyelimuti langit dan bumi. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen teknik petir angin untuk membantu dirinya sendiri dalam mencapai tahap akhir alam cahaya mistik, dan setetes darah dewa terus-menerus menyembuhkan tubuh Zhao Feng dan sangat bermanfaat bagi tubuh petir suci. Di ujung paling jauh dari area tersebut, apa yang terjadi? Mengapa ada aura garis keturunan yang begitu kuno? Pada saat ini,
datanglah seekor jantan bukan manusia dengan sisik hijau tua dan sepasang tanduk. Raja Suci Kadal Hijau, itu Zhao Feng. Sebelumnya, dia menggunakan kartu truf dan membunuh demigod Ferocity, dan dia tetap di tempat yang sama sejak saat itu. Seorang dewa suci non-manusia segera memberitahu Raja Suci Kadal Hijau apa yang terjadi. Apa? Ekspresi Secret King Green Lizard berubah secara dramatis. Dia tidak percaya bahwa Zhao Feng telah membunuh demigod Ferocity. Bocah itu pasti sangat lemah sekarang setelah membunuh seorang demigod dengan kartu tersembunyi, dan dia kemungkinan besar tinggal di sana karena dia menemukan semacam harta karun. Mata Kadal Hijau Raja Suci berputar saat dia melihat ke kejauhan dengan mata berapi-api. Suara mendesing, Kadal Hijau Raja Suci langsung terbang menuju Zhao Feng. Sungguh aura garis keturunan kuno yang kuat. Kadal Hijau Raja Suci merasakan garis keturunannya sendiri mulai bergetar, dan dia tiba-tiba curiga apakah Zhao Feng memiliki garis keturunan kuno berperingkat tinggi. Aura Zhao Feng tiba-tiba naik, dan kekuatan suci petir angin bumi di sekitarnya melepaskan tekanan berat di langit dan bumi. Kadal Hijau Raja Suci mengerang saat kekuatan gravitasi yang kuat menghancurkannya dan membuatnya tidak bisa bernapas. Dia menerobos. Kadal Hijau Raja Suci tercengang. Pada saat yang sama, Zhao Feng membuka matanya dan melepaskan gelombang energi mental yang kuat. Pikiran Secret King Green Lizard mulai bergetar karena dia harus menghadapi kekuatan lain juga. Ayo pergi. Kadal Hijau Raja Suci mulai pergi dari caranya datang. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng sangat lemah sekarang, tetapi Zhao Feng baru saja menerobos. Kekuatan dan tekanan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Raja Suci Kadal Hijau, dia. Seorang non-manusia tidak bisa berkata-kata. Kadal Hijau Raja Suci tiba-tiba menyerbu tetapi berlari mundur bahkan sebelum dia berhasil mencapai targetnya. Zhao Feng menghela napas panjang. Menggunakan momentum untuk menerobos dan kekuatan dari darah dewa, dia berhasil menakuti Raja Suci non-manusia. Tapi metode ini mungkin tidak akan berhasil lain kali. Aku telah menggunakan 20% energi dari darah dewa sekarang. Sulit membayangkan bahwa hanya 20% dari energi darah dewa yang memungkinkan Zhao Feng menerobos. Selain itu, tubuh petir suci sekarang telah mencapai tahap akhir dari level 6. Jika Zhao Feng bisa menyimpan setetes darah ini dan menggunakannya terus-menerus, dia mungkin bisa menjadi demigod. Sulit membayangkan seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam setetes darah dewa ini. Bagaimana saya harus menyerap sisa kekuatan dari darah dewa? Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. Harta yang begitu berharga ada tepat di depan Zhao Feng, tetapi dia tidak bisa mengambilnya, dan menggunakan energi secara langsung menghabiskan banyak waktu. Oh, baiklah, aku akan menyerap sebanyak yang aku bisa. Zhao Feng merencanakan dan menggunakan jarinya untuk menyedot kekuatan darah dewa lagi. Saat energi dari darah dewa disedot oleh Zhao Feng dan menjadi lebih lemah, kekuatan kristal merah darah juga memudar, jadi kucing kecil pencuri itu mungkin bisa segera menggali tetesan darah dewa ini. Sosok hitam tiba-tiba muncul dari jalur kristal beberapa puluh kilometer jauhnya. Temukan dia, naga ular penghancuran hitam memandang Zhao Feng yang berkultivasi. Itu setetes darah Tuhan. Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah menjadi shock. Sungguh sekelompok orang bodoh. Mereka ditakuti oleh Zhao Feng. Itu setetes esensi darah dari mayat dewa. Black Destruction Serpent Dragon bersumpah. Menurut tebakan Black Destruction Serpent Dragon, mayat dewa ini pasti mengandung garis keturunan ras dewa raksasa, dan ketika masih hidup, itu pasti lebih kuat dari dewa kuno Xie Yang dan naga ular penghancur hitam. Meskipun banyak energi telah memudar dari setetes esensi darah karena berlalunya waktu dan tersedot oleh kekuatan misterius di kepala mayat dewa, setetes esensi darah itu cukup bagiku untuk pulih ke peringkat pertama dari dewa sejati. Petik 2. Naga ular penghancuran hitam memiliki mata yang berapi-api saat memandang Zhao Feng dan mengungkapkan senyuman yang mematikan. Dari sudut pandangnya, setetes darah dewa sudah menjadi miliknya, dan Zhao Feng akan mati tanpa keraguan. Black Destruction Serpent Dragon mulai bersiap, tapi suara Bailin tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Tidak, kamu tidak bisa membunuh Zhao Feng sekarang. Lari, atau kamu dan aku akan mati di sini. Bailin mulai panik seolah-olah dia sudah menyaksikan peristiwa mengerikan apa yang akan terjadi. Tidak, kamu tidak bisa membunuh Zhao Feng sekarang. Lari, atau kamu dan aku akan mati di sini. Suara panik Bailin terdengar. Kamu menyuruhku untuk melepaskan warisan itu sedetik yang lalu, dan sekarang kamu ingin menghentikanku membunuh Zhao Feng. Alis Black Destruction Serpent Dragon berkerut saat cahaya mematikan melintas di matanya. Masih banyak kekayaan di tempat warisan itu,
tapi naga ular penghancur hitam harus pergi sebelum bisa mengklaim semuanya. Sekarang setelah akhirnya menemukan Zhao Feng dan setetes esensi darah dari mayat dewa, Bai Lin menyuruhnya pergi. Jangan khawatir, membunuhnya akan sangat mudah. Naga ular penghancuran hitam sangat bersemangat, dan hijau melintas di matanya. Esensi darah dari mayat dewa dan mata dewa ke-9. Naga ular penghancuran hitam tidak bisa menyerah pada dua harta ini tepat di depan matanya. Naga ular penghancur hitam berubah menjadi naga menyala hitam dan terbang menuju Zhao Feng. Jari telunjuk kanan Zhao Feng tertancap di lubang kristal kecil dan menyerap kekuatan darah dewa secepat yang dia bisa. Tubuhku tidak bisa lagi menyerap kekuatan darah dewa. Zhao Feng merasa sangat gelisah. Saat ini, dia hanya menyerap sekitar 20% dari total energi dari darah dewa, tetapi tubuhnya sudah mencapai kondisi puncak. Alasan utama dia bisa menyerap begitu banyak energi dari darah dewa beberapa saat yang lalu adalah karena dia menggunakannya untuk menerobos ke tahap akhir alam cahaya mistik sambil juga meningkatkan keadaan keberadaannya dan menyempurnakan tubuh petir suci. Kultivasinya sekarang berada pada tahap akhir dari alam cahaya mistik, sementara tubuh petir suci telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-6. Peluang Zhao Feng untuk menang melawan roh bulu Raja Suci sekarang sangat tinggi bahkan jika dia tidak menggunakan api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng bisa menggabungkan kekuatan ini ke mata kirinya, tetapi situasinya saat ini tidak terlalu baik. Akan sangat buruk jika kekuatan darah dewa memasuki mata kirinya dan menyebabkan beberapa perubahan yang tidak diketahui padanya. Sekarang setelah panah pembunuh dewa hilang, mata spiritual dewa adalah sumber kekuatan terbesar Zhao Feng. Dia tidak berani menggunakan mata spiritual dewa untuk menyerap kekuatan darah dewa. Siapa ini? Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu. Suara mendesing. Cahaya api yang kabur telah tiba di depan Zhao Feng. Sangat cepat, itu naga ular penghancur hitam. Zhao Feng tercengang. Naga ular penghancuran hitam telah mengawasi Zhao Feng, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para dewa suci tingkat akhir yang normal mungkin bahkan tidak akan mampu untuk memblokir satu serangan pun darinya, dan Raja Suci yang normal mungkin tidak akan cocok untuk itu. Tidak cukup waktu. Zhao Feng memiliki ekspresi tidak sabar. Hanya sebagian dari simbol petir kesengsaraan dewa di tubuh jiwa petirnya yang telah pulih, tetapi itu mungkin tidak akan dapat merusak naga ular penghancuran hitam bahkan jika itu penuh. Armor suci petir bumi. Zhao Feng menggunakan teknik rahasia pertahanan dari tingkat 9 dari teknik petir angin. Sebuah kekuatan suci kuning tua muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan langsung berubah menjadi baju besi petir angin. Lapisan gravitasi juga mengelilingi armor. Aku akan melumpuhkanmu dalam satu gerakan. Naga ular penghancuran hitam tertawa dengan kejam saat menatap Zhao Feng dengan mata serakah. Naga ular penghancuran hitam mengulurkan tangan dengan cakar hitamnya, dan api naga penghancur terlarang melesat ke arah Zhao Feng. Sangat kuat, ekspresi Zhao Feng berubah menjadi shock. Armor suci petir buminya pasti tidak akan bisa memblokir pukulan ini dari naga ular penghancuran hitam. Pada saat yang sama, dia tahu dari mata naga ular penghancuran hitam bahwa dia sudah memperhatikan darah dewa. Perisai petir suci. Gelombang kuat Earth of Wind Lightning Secret Power berkumpul di tangan kanannya dan membentuk perisai kuning gelap di depannya. Ledakan. Cakar api Black Destruction Serpent Dragon bentrok dengan tangan kanan Zhao Feng. Retak. Bam. Perisai petir suci yang terkondensasi di tangan kanan Zhao Feng segera hancur, dan sebuah kekuatan menyapu armor suci petir bumi di sekelilingnya. Namun, pada saat berikutnya, jari telunjuk kanan Zhao Feng melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan yang kuat yang melesat ke depan bersama kekuatan suci Zhao Feng sendiri. Ledakan. Naga ular penghancuran hitam awalnya mengira bahwa serangan ini akan mampu menghancurkan pertahanan Zhao Feng, tetapi malah dikirim terbang oleh kekuatan garis keturunan yang tiba-tiba ini. Apa yang sedang terjadi? Naga ular penghancuran hitam dikirim terbang sejauh puluhan yard, dan terluka. Itu memandang Zhao Feng dengan kaget. Jari saya. Zhao Feng juga melihat jari telunjuk kanannya dengan tidak percaya. Kekuatan kuning gelap dari petir angin mengelilingi tubuh Zhao Feng, tetapi cahaya emas dan ungu datang dari jari telunjuk kanannya. Untaian darah emas dan ungu mengalir melintasi jari telunjuk Zhao Feng ke seluruh tubuhnya. Jari telunjukku telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan darah dewa. Zhao Feng langsung tahu bagaimana dan mengapa ini terjadi. Sejak awal, Zhao Feng menggunakan jari telunjuknya untuk menyerap kekuatan darah dewa melalui lubang. Setelah tubuhnya tidak bisa lagi menyerap lebih banyak kekuatan dari darah dewa, energi berkumpul di jarinya, yang digunakan dalam bentrokan melawan naga ular penghancur hitam. Beraninya bocah ini begitu boros.
Naga ular penghancuran hitam memandang Zhao Feng dan tidak bisa membantu tetapi mengutuk ketika mengetahui apa yang terjadi. Itu adalah darah dari mayat dewa. Itu berguna bahkan untuk dewa sejati, dan Zhao Feng menggunakan kekuatan ini hanya untuk bertarung. Beberapa tuan suci manusia dan non-manusia di kejauhan tertarik oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Zhao Feng. Itu naga ular penghancur hitam. Seorang dewa suci non-manusia berseru saat dia mulai gemetar. Ya Tuhan, naga ular penghancur hitam ada di sini. Lihat, apakah itu harta karun di sebelah Zhao Feng? Seorang dewa suci dengan mata cerah merasakan tetesan darah dewa di sebelah Zhao Feng, dan tatapan semua orang langsung tertarik oleh sumber aura garis keturunan yang menakutkan di sebelah Zhao Feng. Namun, Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon bukanlah sasaran empuk. Meskipun mereka memperhatikan harta berharga itu, mereka tidak berani mendekatinya. Di tengah reruntuhan kristal, hehe, darah dewa sekarang terungkap. Zhao Feng, sebaiknya berikan saja padaku. Naga ular penghancuran hitam mengungkapkan senyuman mematikan. Bahkan jika jari telunjuk Zhao Feng berisi bagian dari kekuatan darah dewa, Zhao Feng pada akhirnya tidak dapat mengontrol atau menggunakan kekuatan ini. Itu hanya bisa dirilis sendiri. Selama Black Destruction Serpent Dragon berhati-hati, itu masih bisa dengan mudah membunuh Zhao Feng. Namun, suara mendesak Bailin terdengar sekali lagi dari dalam tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Lari, idiot, apa kamu benar-benar ingin mati di sini? Bailin tidak bisa melakukan apapun di dimensi asal di dalam naga ular penghancuran hitam selain berteriak. Aura keturunan mata dewa. Zhao Feng berhenti sejenak saat dia merasakan aura yang akrab. Mengapa ada aura mata dewa yang berasal dari naga ular penghancuran hitam? Black Destruction Serpent Dragon mengerutkan alisnya. Ia tidak mengerti bahaya macam apa yang ada di sini. Namun, Bailin begitu tegang dan takut, jadi mungkin saja ada sesuatu yang akan terjadi. Naga ular penghancuran hitam mulai ragu-ragu. Mata dewa ke-9 dan esensi darah dari mayat dewa terlalu menarik, tetapi sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu, dan seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimana mungkin, naga ular penghancuran hitam tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu melirik Zhao Feng dan darah dewa sebelum menutup matanya dan melarikan diri. Apa yang terjadi? Zhao Feng membeku. Jika Black Destruction Serpent Dragon menggunakan kekuatan penuhnya, akan relatif mudah untuk membunuh Zhao Feng. Namun, pada saat kritis ini, naga ular penghancuran hitam telah menyerah dan memilih untuk pergi. Ini mengejutkan Zhao Feng dan membuatnya merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi juga. Miao miao. Pada saat ini, kucing pencuri kecil itu keluar dari Misty Spatial World dan mulai mengayunkan cakarnya dengan segera. Anda meramalkan bahwa ada bahaya yang mendekat. Ekspresi Zhao Feng menegang. Kemampuan ramalan kucing kecil pencuri itu pasti tidak pernah salah. Selanjutnya, kucing pencuri kecil itu keluar secara pribadi hanya untuk memperingatkannya. Ini berarti itu memang sangat berbahaya. Mungkinkah ada demigod non-manusia yang mendekat? Namun, Zhao Feng tidak mau menyerahkan darah dewa begitu saja. Kucing pencuri kecil, bantu aku. Zhao Feng meraung. Kucing kecil pencuri itu tahu apa yang dimaksud Zhao Feng, itu mengeluarkan pedang hitam dan menusuk lubang kristal kecil. Pada saat ini, kristal yang menutupi darah dewa bahkan lebih lemah dari sebelumnya, jadi Zhao Feng ingin mengambil setetes darah dewa ini. Zhao Feng juga mengawasi sekelilingnya. Setelah demigod non-manusia terlalu dekat, dia akan menyerahkan darah dewa dan menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk melarikan diri. Naga ular penghancur hitam telah pergi. Ada harta karun di sebelah Zhao Feng. Seharusnya setetes darah dewa. Para dewa suci yang ketakutan sebelumnya segera menyerbu ke depan. Bahkan dewa suci iblis abis tidak mampu menahan godaan setetes darah dewa. Tepat pada saat ini, gangguan yang menakutkan di luar angkasa mulai terjadi di langit di atas medan perang provinsi dan memutar langit dan bumi. Weng, ruang itu sendiri terbelah dan berubah menjadi lubang hitam tanpa dasar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Badai spasial yang mengerikan bertiup dari retakan di sebelah lubang hitam. Ledakan, segala sesuatu yang tersentuh oleh aura kekuatan ilahi ini langsung hancur, dan ruang di sekitar lubang hitam mulai bergetar. Weng, boom, ledakan, debu berhembus kemana-mana saat langit dan bumi menjadi gelap. Kekuatan ilahi terlarang tiba-tiba turun dan menatap dunia. Apa itu? Lubang hitam muncul di langit. Apa yang terjadi? Ada ahli dari kedua dinasti Tuan di lapangan. Mereka sedang menunggu ahli alam cahaya mistik di dalam mayat dewa untuk kembali dan tidak mengharapkan perubahan mendadak ini di langit. Suara mendesing. Seorang laki-laki yang diselimuti oleh cahaya ilahi yang berkilauan berjalan keluar dari lubang hitam.
Laki-laki ini memiliki ekspresi dingin dan mengenakan baju besi hitam keemasan dengan naga di atasnya. Dia mengeluarkan aura yang menakutkan dan seperti makhluk tertinggi yang tiba-tiba turun ke dunia. Weng, lubang hitam di langit mulai berkontraksi dan menghilang. Aku perlu menekan lebih banyak kekuatan. Laki-laki berlapis baja hitam keemasan bergumam, dan aura megah mulai menjadi lebih lemah saat ruang di dekatnya mulai tenang. Namun, garis keturunan, Yuan sejati, dan jiwa semua ahli dari kedua dinasti bangsawan di permukaan benar-benar ditekan. Tubuh mereka mulai bergetar, dan mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Tuan Wu Heng, kamu mati di tempat yang tersesat ini. Pria lapis baja hitam keemasan itu tertawa. Xin Wu Heng secara naluriah bergerak sedikit di dalam istana putih keemasan di kepala mayat dewa. Apa yang datang akhirnya datang. Xin Wu Heng menghela nafas tak berdaya. Xin Wu Heng secara naluriah bergerak sedikit di dalam istana putih keemasan di kepala mayat dewa. Apa yang datang akhirnya datang. Xin Wu Heng menghela nafas tak berdaya. Suara mendesing, sinar tipis putih keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari istana putih keemasan yang megah dan berjalan ke seluruh kepala mayat dewa. Detik berikutnya, ahli yang mencari keberuntungan di dalam struktur dan ahli yang masih di jalur cahaya dikirim keluar dari kepala mayat dewa. Apa yang terjadi? Raja Suci Samsara mengungkapkan ekspresi penasaran. Dia baru saja memasuki aula putih perak dan baru saja akan mengambil harta karun ketika dia tiba-tiba diteleportasi. Ini sangat tidak adil. Aku baru saja melewati jalur cahaya, kata Dewa Suci tahap akhir manusia dengan marah. Di dalam reruntuhan kristal, Dewa Suci manusia dan non-manusia di dekatnya semua melonjak menuju Zhao Feng dan mencoba mencuri setetes darah dewa. Zhao Feng mencibir dengan dingin. Karena orang-orang ini semua memutuskan untuk menjadi musuhnya, dia bisa menghentikan mereka hanya dengan Cloud Silkworm Saint Butterfly dan Secret Lord Myriad Forms. Zhao Feng bisa langsung mengalahkan beberapa Raja Suci tahap awal hanya dengan satu serangan jiwa jarak jauh. Sepertinya lebih banyak ahli telah muncul. Ekspresi Zhao Feng tiba-tiba berubah secara dramatis. Mata spiritual Tuhannya merasakan beberapa orang mendekat, mereka semua adalah Raja Suci, dan salah satunya adalah orang yang dikenal. Ini buruk. Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Hampir semua ahli ini muncul di sini pada saat yang sama, dan Zhao Feng akhirnya menyadari bahwa bahaya yang sangat besar akan turun. Kucing pencuri kecil, minggir. Zhao Feng meraung. Pada saat ini, hanya ada lapisan kristal yang sangat tipis di atas setetes darah dewa. Zhao Feng memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam lubang kecil dan mengedarkan kekuatannya, mencoba untuk mendapatkan setetes darah dewa secara langsung. Pada saat yang sama, Zhao Feng memadatkan kekuatan garis darah es air dan tombak kekaisaran es ke tangan kanannya. Datang, Zhao Feng harus menggunakan semua kekuatannya bahkan pada jarak sedekat itu. Waduh, beberapa helai darah ungu dan emas melonjak ke jari telunjuk Zhao Feng. Zhao Feng merasa jari telunjuknya akan meledak. Setelah beberapa saat, gelombang energi yang kuat ini menyebar ke seluruh telapak tangan dan lengannya. Segel tombak kekaisaran es. Zhao Feng mengaktifkan garis darah air es dan tombak kekaisaran es untuk menyegel pembuluh darah dan daging di dalam jari telunjuknya. Kekuatan garis darah yang kacau di jari telunjuknya mulai tenang, dan Zhao Feng mulai menyerap kekuatan darah dewa sekali lagi. Zhao Feng akan mengedarkan garis darah air es dan tombak kekaisaran es lagi untuk menyegelnya setiap kali dia menyedot 10% darah dewa dari kristal. Rencana Zhao Feng adalah menyedot semua kekuatan darah dewa terlebih dahulu dan kemudian menyegel jarinya di es. Cepat, Zhao Feng sedang menyedot kekuatan dari setetes darah dewa itu. Hampir 10 tuan suci tiba di depan Zhao Feng. Miao, kucing kecil pencuri itu mencengkeram pedang hitam itu dan berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu keperakan saat menghilang ke udara. Detik berikutnya, di antara kelompok penguasa suci. Garis cahaya perak gelap melintas di angkasa, dan ada kilatan gelap juga. Pusaran air kekuatan suci di dalam Dewa Suci tahap awal langsung terpotong menjadi beberapa bagian, dan jiwanya juga tertusuk. Celepuk. Para Dewa Suci lainnya terkejut ketika mereka melihat seorang Dewa Suci tiba-tiba jatuh ke tanah, tapi sudah terlambat. Garis perak gelap lainnya melintas di grup, dan Dewa Suci lainnya diam-diam menjatuhkan. Miao, kucing kecil pencuri itu kembali ke sisi Zhao Feng dan memandang para Dewa Suci lainnya dengan sombong. Zhao Feng, semua orang yang ada di sini mendapat potongan. Jangan pernah berpikir untuk mengambil darah Tuhan itu untuk dirimu sendiri. Dua Raja Suci manusia di dekatnya bergegas. Salah satunya adalah Secret King Greenlight.
Keduanya telah mencoba mencari keberuntungan di kepala mayat dewa, tetapi mereka diteleportasi tanpa alasan. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka. Namun, setelah sampai di sini, mereka menemukan setetes darah dewa. Mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, tetapi Zhao Feng merusak momen itu. Jari telunjuk kanannya telah berubah menjadi ungu dan emas dan mengeluarkan gelombang aura garis darah yang menakjubkan. Lapisan es tipis menutupi permukaan jarinya. Retakan muncul di atas es, tetapi segera pulih. Kucing pencuri kecil, ayo pergi. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Dengan lambaian tangan kirinya, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu menghilang bersama kilatan perak. Sialan, dia mengambil darah dewa. Raja Cahaya Hijau Suci meraung marah. Dia terlalu jauh dari Zhao Feng dan tidak dapat menghentikan Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang berkabut. Sua, Zhao Feng dan sosok kucing pencuri kecil itu perlahan mulai muncul di antara kilatan perak. Arg! Zhao Feng berteriak saat dia segera mengedarkan darah es ke jari telunjuknya untuk menyegel kekuatan garis keturunan. Aku akan membiarkannya seperti ini sekarang. Zhao Feng menghela napas saat dia mengungkapkan ekspresi gembira. Setetes darah dewa telah sepenuhnya diambil olehnya. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menyegel sisa kekuatan darah dewa dalam es, dan kemudian dia bisa menggunakannya kapanpun dia perlu. Akan lebih baik jika ada metode lain untuk mengeluarkan darah dewa, tetapi Zhao Feng tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Ayo tinggalkan mayat dewa. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Dia sudah mendapatkan cukup harta di mayat dewa, tetapi yang lebih penting adalah dia memiliki perasaan tidak nyaman seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Kucing kecil pencuri itu juga meramalkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, situasi tak terduga terjadi di dunia tata ruang berkabut, dan Zhao Feng langsung memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Apa? Segel Dewa Kuno, Zhao Feng berseru. Pada saat ini, segel Dewa Kuno mengambang di udara dan bergetar. Garis hijau di sekitarnya bersinar dengan cahaya terang. Ledakan, aura kekuatan ilahi yang menakutkan menyebar darinya dan menghancurkan daerah sekitarnya. Aku tidak bisa berkomunikasi dengannya. Jika ini terus berlanjut, segel Dewa Kuno mungkin akan menghancurkan dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng sangat kesal, mengapa hal seperti ini terjadi pada senjata sucinya. Weng, Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan mengunci segel Dewa Kuno. Detik berikutnya, riak spasial muncul di sekitar segel Dewa Kuno. Suara mendesing, segel Dewa Kuno tersedot ke dalam dimensi mata kirinya. Setelah memasuki dimensi mata kirinya, segel Dewa Kuno benar-benar ditekan, dan cahaya yang memancar darinya memudar saat berhenti bergetar. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng merasa ada yang tidak beres. Sebagai pemilik senjata ilahi ini, Zhao Feng dapat merasakan bahwa segel Dewa Kuno hanya melakukan apa yang dilakukannya karena sesuatu yang penting. Tepat pada saat ini, Sense Divine sejati yang kuat memindai dirinya. Saat True Divine Sense ini memindai seluruh tubuhnya, beberapa rahasianya langsung terungkap. Rasa ilahi sejati, hati Zhao Feng bergetar. Dia telah berinteraksi dengan demigod sebelumnya, jadi dia agak akrab dengan perasaan itu. Tetapi perasaan yang diberikan oleh rasa ilahi sejati ini kepada Zhao Feng adalah bahwa itu bahkan lebih kuat, dan itu mengeluarkan aura yang mulia. Zhao Feng juga merasakan sense ilahi sejati ini meninggalkan bekas padanya. Hampir semua ahli dalam tubuh dewa merasakan rasa ilahi sejati yang kuat ini pada saat yang bersamaan. Beberapa raja suci dengan niat jiwa yang lebih kuat merasakan rasa ilahi sejati ini juga meninggalkan bekas pada mereka. Di area tertentu dari mayat dewa, Naga Hitam Demigod dan Kaisar Naga Demigod berhadapan satu sama lain. Keduanya terluka ringan. Apa ini? Naga Hitam Demigod, rasa ilahi sejati ini bahkan lebih kuat dari milikmu. Ekspresi Kaisar Naga Demigod tiba-tiba berubah suram. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada ahli sekuat itu bersembunyi di zona benua? Ekspresi Naga Hitam Demigod berubah secara dramatis. Naga Hitam Demigod berspesialisasi dalam jiwa, tetapi sense ilahi sejatinya jauh lebih lemah daripada sense ilahi sejati barusan. Ledakan, ledakan, bumi di atas mayat dewa mulai bergetar saat kekuatan dewa tertinggi turun. Tanah yang keras secara otomatis mulai bergerak ke dua sisi dan membuat jalur. Iya, aku datang terlambat. Tuan Wu Heng sudah mulai menerima kekuasaan. Laki-laki berlapis baja naga hitam emas itu menghela nafas. Tapi Tuan Wu Heng benar-benar memberikan barang itu kepada orang lain. Laki-laki berlapis baja naga hitam emas itu terkejut. Di tangannya ada sepotong logam hitam compang camping yang berisi beberapa garis hijau. Laki-laki berlapis baja naga hitam emas menyingkirkan logam hitam itu untuk saat ini. Oh baiklah, lebih baik begini.
Aku akan mengambil benda itu dan menyerahkan Tuan Wu Heng kepada yang lain. Kata pria lapis baja naga hitam emas dengan senyum tipis dan tiba di udara di atas mayat dewa. Tidak ada yang diizinkan pergi. Laki-laki berlapis emas naga hitam tiba-tiba meraung. Weng, boom, sumber energi mental yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuh dewa, dan suara yang kuat ini terdengar di benak semua ahli dari kedua bangsawan-bangsawan. Pakar mana ini? Nafas layu demigod memiliki ekspresi jelek. Ahli misterius ini begitu kuat sehingga dia mampu mengirimkan kalimat ini ke dalam jiwa setiap orang yang hadir. Tidak ada gunanya pergi juga. Dia meninggalkan jejak pada kita. Kata kekosongan spiritual demigod dari Sky Suspension Palace. Ahli ini pasti lebih kuat dari Kaisar Naga Demigod, dan dia tidak ingin menyinggung seseorang pada tingkat seperti itu. Saat ini, semua ahli di dalam mayat dewa berdiri diam dan menatap sosok yang berkedip di atas mereka. Apa yang terjadi? Nan Gongsheng tercengang. Nan Gongsheng, awas, itu dewa sejati. Suara tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar di tubuh Nan Gongsheng. Ya Tuhan, tubuh Nan Gongsheng bergetar saat dia menatap ke atas. Struktur spasial zona benua tidak cukup untuk menahan kekuatan ilahi dari dewa sejati, jadi, setelah menjadi dewa, seseorang akan pergi. Inilah mengapa kekuatan bintang 4 di zona benua bukanlah kekuatan bintang 4 yang sebenarnya. Mereka hanya kekuatan bintang 4 semu karena kekuatan bintang 4 sejati membutuhkan dewa sejati. Namun, dewa sejati dari alam dewa desolate kuno berbeda. Kekuatan sejati mereka tak terukur, dan mereka pasti memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Mereka memiliki metode unik yang memungkinkan para ahli di alam ilahi surgawi untuk menekan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa turun ke dimensi peringkat lebih rendah. Tubuh pikiran mental dewa jahat menceritakan sebagian dari apa yang diketahuinya kepada Nan Gongsheng. Jadi, jangan menyinggung dewa sejati ini. Tubuh pikiran mental dewa jahat ditekankan kepada Nan Gongsheng. Saya Grand Elder dari Grand Imperial Hall. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Kaisar Naga Demigod berkata dengan keras. Dia saat ini berada di dada mayat dewa. Orang ini sangat kuat, yang mengejutkan Kaisar Naga Demigod. Meskipun dia adalah orang terkuat di dinasti Gan Lord Agung, dia tidak berani melebih-lebihkan dirinya sendiri. Semuanya, berikan aku dimensi interspatialmu dan biarkan aku memeriksanya. Laki-laki berlapis baja naga hitam emas benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan Kaisar Naga Demigod dan berbicara seolah-olah dia adalah seorang hakim. Hati semua ahli di dalam mayat dewa bergetar. Mereka awalnya sangat menghormati ahli yang tiba-tiba turun, tapi ahli ini ingin memeriksa dimensi interspatial mereka. Semua orang tidak menyukainya sekarang. Suara mendesing. Laki-laki lapis baja naga hitam emas melambaikan tangannya, dan 4 bendera susunan ungu transparan segera terbang keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 4 bendera arai berkibar di sekitar mayat dewa dan mendarat di tanah, membentuk penghalang ungu tua yang menjebak semua orang di dalamnya. Senjata dewa di bawah standar. Mata naga hitam demigod melotot. Pihak lawan baru saja mengambil senjata dewa di bawah standar. Dari mana dia datang? Selanjutnya, tindakannya sangat kuat dan arogan. Apakah dia benar-benar berencana bertarung melawan 2 dinasti bangsawan sendirian? Saat ini, semua pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa tidak bisa tenang. Pesilat ahli misterius telah mengeluarkan sebuah senjata dewa di bawah standar dan memasang sebuah struktur lapisan penghalang di sekitar mayat dewa. Jangankan para penguasa suci dan raja suci, bahkan para pesilat setengah dewa pun perlu menghabiskan waktu dan upaya untuk bisa keluar dari lapisan penghalang yang dibentuk oleh senjata dewa di bawah standar tersebut. Siapa orang itu dan mengapa dia ingin memeriksa dimensi penyimpanan artefak ruang kita? Para penguasa suci dan raja suci di dalam mayat dewa meraung dalam kemarahan. Di bagian tertentu dari mayat dewa, ekspresi naga ular hitam kehancuran juga terlihat jelek. Sekarang kita tidak bisa pergi bahkan jika kita ingin melakukannya. Suara gerutuan Bailin terdengar dari dalam tubuh naga ular hitam kehancuran. Naga ular hitam kehancuran memang sangat kuat, tapi terlalu sombong dan terkadang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Bailin. Aku tidak menyangka dewa sejati dari alam dewa kesunyian kuno akan datang ke sini. Kelihatannya, kehidupan masa lalu mayat dewa ini pasti tidak biasa dan pasti berisi rahasia besar. Kata naga ular hitam kehancuran dengan terkejut. Bailin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya naga ular hitam kehancuran. Ia juga terjebak dalam lapisan penghalang yang dipasang oleh dewa sejati tersebut. Mungkin karena ada terlalu banyak orang yang ada di sini, indera ilahi sejati milik si dewa sejati tersebut beberapa saat yang lalu tidak memperhatikan identitas naga ular hitam kehancuran.
Jika naga ular hitam kehancuran dengan gegabah menyerang lapisan penghalangnya, hal tersebut hanya akan menampakkan dirinya di depan semua orang dan dewa sejati ini mungkin akan secara pribadi membunuhnya. Dengan demikian, naga ular hitam kehancuran hanya bisa menaruh harapan pada Bailin dan berharap bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Tunggu, jawab Bailin singkat, asteris 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 asteris. Di tempat lain, Zhao Feng berdiri tak bergerak dan menatap laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas tersebut. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Jika orang ini ingin membunuhku, dia hanya membutuhkan satu pikiran saja dan menjentikkan jarinya. Zhao Feng tercengang. Dia tidak bisa membiarkan dimensi penyimpanan artefak ruangnya diperiksa karena hal itu akan berarti kematiannya. Mengapa pesilat ahli yang menakutkan seperti itu tiba-tiba muncul di zona benua? Kelihatannya, dia sepertinya sama sekali tidak takut pada dua dinasti penguasa. Zhao Feng tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi pada saat-saat terakhir sebelum dia meninggalkan mayat dewa. Meo Meo, kucing pencuri mengatakan sesuatu di sebelah Zhao Feng. Maksudmu lebih aman tetap tinggal di antara para pesilat setengah dewa. Zhao Feng terhenti sejenak. Dia tahu apa maksud si kucing kecil. Pesilat ahli ini sangat arogan dan ingin memeriksa dimensi penyimpanan artefak ruang dari semua pesilat ahli yang ada di sini, termasuk para pesilat setengah dewa. Semua pesilat setengah dewa sama dengan Zhao Feng, mereka pasti memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Jadi, para pesilat setengah dewa di kedua dinasti penguasa pasti akan melawan pesilat ahli misterius ini. Zhao Feng sangat kecil jika dibandingkan dengan mereka. Yang perlu ia lakukan hanyalah bersembunyi di balik pesilat setengah dewa dari dinasti Gan yang agung dan mencari perlindungan mereka. Wosh! Zhao Feng lalu menggunakan teknik terbang sayap petirnya dan menuju ke arah pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Karena pesilat setengah dewa Kaisar Naga telah berbicara beberapa saat yang lalu, posisinya telah terungkap. Saat terbang, Zhao Feng menyadari bahwa beberapa pesilat ahli di dekatnya juga sedang menuju ke arah pasukan Aula Kekaisaran Agung. Pada saat ini, kekuatan di dalam mayat dewa hampir mengalir seluruhnya. Ada banyak lubang di permukaan mayat dewa dan kekuatannya tidak bisa tidak ditekan lagi, sehingga kemampuan panca indera semua orang dapat dengan mudah melewati dinding kristal. Nan Gongsheng, Zhao Feng melihat sosok yang dikenalnya. Zhao Feng, cepat pergi ke sisi Aula Kekaisaran Agung. Nan Gongsheng langsung berkata, apa sejarah dari pesilat ahli ini? Zhao Feng merasa bahwa Nan Gongsheng entah bagaimana mengetahui sesuatu. Aliran super dari alam dewa kesunyian kuno menerobos penghalang antar dimensi ruang dan membuka jalur antar dimensi sehingga dewa sejati ini bisa turun ke sini. Nan Gongsheng menceritakan berita ini kepada Zhao Feng. Alam dewa kesunyian kuno, dewa sejati. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis ketika mendengarnya dan dia terhenti sejenak di langit. Itu adalah dewa sejati dari alam dewa kesunyian kuno. Pantas saja dia begitu sombong dan bahkan tidak menempatkan pesilat setengah dewa Kaisar Naga dari dinasti Gan yang agung di matanya. Namun, setelah mengetahui semua ini, Zhao Feng menjadi lebih khawatir lagi. Laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas memasuki lapisan penghalang dan tiba di bagian kaki mayat dewa. Serahkan semua dimensi penyimpanan artefak ruang kalian. Ekspresi laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas terlihat tanpa emosi. Para pesilat ahli di dekatnya benar-benar ditekan olehnya dan bahkan tidak bisa bergerak. Melihat orang-orang ini tidak bereaksi, laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas lalu melambaikan tangannya dan gelombang hukum kekuatan yang kuat pun terwujud menjadi sebuah tangan hitam raksasa yang meraih dua orang penguasa suci. Lepaskan aku, apa yang sedang kau lakukan? Kedua penguasa suci tersebut terlihat berjuang, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya. Indera ilahi sejati dari laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas langsung memasuki dimensi penyimpanan artefak ruang dan dunia kecil mereka. Setelah mencari dengan teliti, laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas lalu melemparkan kedua penguasa suci tahap menengah tersebut. Dasar bodoh, kalian pikir aku ingin barang-barang sampah yang ada di dalam dimensi penyimpanan artefak ruang kalian? Laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas tertawa dengan jijik. Tuanku, ini dimensi penyimpanan artefak ruang milikku. Ketika melihat laki-laki berbaju besi naga hitam emas itu begitu kuat, beberapa orang di dekatnya pun segera menyerahkan dimensi penyimpanan artefak ruangnya. Dia bahkan lebih kuat dari kesan mereka tentang betapa kuatnya para pesilat setengah dewa. Bolehkah aku tahu siapa kau? Kami berasal dari Istana Langit Setan di dinasti penguasa bulan ke-8. Melakukan hal ini sangat tidak terhormat. Seorang raja suci makhluk siluman Yao di kejauhan bertanya secara langsung.
Di sampingnya adalah Raja Suci lainnya dan 3 penguasa suci. Hanya karena inilah Raja Suci makhluk siluman Yao dari Istana Langit Setan memiliki keberanian untuk bertanya. Laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Raja Suci tersebut. Kau pikir kau layak berbicara denganku? Alis laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas itu berkerut. Boom! Gelombang energi batin yang tak terlihat langsung menyapu tubuh Raja Suci tersebut. Boom! Sebelum Raja Suci makhluk siluman Yao itu bisa bereaksi, jiwanya telah hancur total. Dia pun terjatuh ke tanah dan mati. Raja Suci 9 Iblis, kata Raja Suci makhluk siluman Yao di sebelahnya dengan nada gemetar. Dia bisa membunuh seorang Raja Suci hanya dengan pikirannya saja. Siapa orang ini? Para penguasa suci lainnya sangat ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani bersuara. Seolah-olah jiwa dan tubuh mereka telah dibekukan dan mereka tidak dapat bergerak. Wosh! Raja Suci makhluk siluman Yao lainnya pun segera mulai bergerak mundur. Segera bertemu dengan Tetua Agung Pesilat Setengah Dewa Kehancuran. Raja Suci ini hanya bisa menaruh harapannya pada Tetua Agung dan Pesilat Setengah Dewa lainnya dari dinasti penguasa bulan ke-8. Lari! Para penguasa suci yang relatif lebih jauh dari laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas juga mulai melarikan diri. Hehehe, dasar bodoh. Tak satu pun dari kalian yang bisa lari. Laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas itu tertawa dengan dingin. Dia mengabaikan para penguasa suci dan Raja Suci yang melarikan diri saat dengan acuh tak acuh memeriksa dimensi penyimpanan artefak ruang orang lain di dekatnya. Di dalam dada mayat dewa, ekspresi Pesilat Setengah Dewa Kehancuran terlihat sangat jelek. Bukan hal yang baik jika membunuh seorang Raja Suci dari Istana Langit Setan seperti itu, kan? Pesilat Setengah Dewa Kehancuran menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya dengan nada dingin. Oh, mata kehancuran. Laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas memandang ke arah Pesilat Setengah Dewa Kehancuran. Mereka yang melawanku akan mati. Ekspresi pria berbaju besi naga hitam keemasan berubah menjadi dingin saat melepaskan kekuatan tak terbatas yang mengguncang langit dan bumi. Maafkan aku, Tuanku, ampuni aku. Jiwa para penguasa suci di dekat laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas benar-benar tertekan dan akan meledak. Mereka semua berlutut di tanah dan memohon pengampunannya. Kata-kata laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas memasuki jiwa semua orang di dalam mayat dewa. Hati semua pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa pun bergetar. Bahkan ekspresi Pesilat Setengah Dewa Kaisar Naga dan Pesilat Setengah Dewa Naga ke-8 terlihat sangat jelek. Apakah kau menantang dinasti penguasa bulan ke-8? Pesilat Setengah Dewa Naga ke-8 bertanya dengan ekspresi sedingin es. Pesilat Setengah Dewa Naga ke-8 tahu bahwa dia bukan lawan laki-laki tersebut jika bertarung 1 lawan 1. Namun, bisakah laki-laki misterius itu benar-benar bertarung melawan semua pesilat setengah dewa dari seluruh dinasti penguasa? Pesilat Setengah Dewa Kaisar Naga dan Pesilat Setengah Dewa Naga ke-8 sama-sama mengunci mata mereka pada laki-laki berbaju besi naga hitam emas. Namun laki-laki misterius tersebut tidak bereaksi, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Kumpulkan semua pesilat ahli dari dinasti Gan yang agung. Kumpulkan semua Raja Suci dan Pesilat Setengah Dewa dari dinasti penguasa bulan ke-8. Pesilat ahli terkuat dari setiap dinasti penguasa memberi perintah. Semua pesilat ahli yang tersebar di seluruh area mayat dewa pun mulai berkumpul di bagian dada mayat dewa. Nan Gongsheng, bisakah orang itu benar-benar bertarung melawan begitu banyak pesilat setengah dewa? Zhao Feng tercengang. Mana aku tahu, Nan Gongsheng berkata dengan marah. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat dewa sejati sebelumnya. Namun secara logika, bahkan jika orang ini adalah dewa sejati dari alam dewa kesunyian kuno, dia seharusnya tidak bisa melawan begitu banyak pesilat setengah dewa. Kakak Feng, Zhao Yufei juga mulai bergabung. Yufei, ekspresi Zhao Feng terhenti sejenak setelah memeriksa kondisi Zhao Yufei. Zhao Yufei telah berubah drastis. Seluruh tubuhnya kini terlihat seperti kristal berwarna ungu, seolah-olah dia adalah Dewi Es dan Batu Giok. Dia memancarkan aura kekuatan garis keturunan kuno yang mulia. Setiap tindakan dan gerakannya mengarahkan sumber energi murni langit dan bumi dekatnya. Kelihatannya, peruntungannya di bagian kepala mayat dewa bagus juga. Kedatangan Zhao Yufei meningkatkan perhatian para pesilat ahli di sekitarnya dari dinasti Gan yang agung. Namun saat ini mereka jelas lebih peduli tentang si laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas. Aku akan memperkuat dasar kekuatan level pelatihanku terlebih dahulu. Zhao Feng baru saja menerobos ke tahap akhir alam cahaya mistik, jadi dasar kekuatannya tidak sekuat yang seharusnya dan dia tidak terlalu terbiasa dengan penggunaan kekuatannya.
Zhao Feng menemukan sebuah sudut dan memasuki pengasingan latihan. Meskipun bahaya yang ia hadapi saat ini sangat besar, dia terlalu lemah untuk benar-benar bisa melakukan apapun. Jadi, lebih baik menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat dasar level pelatihannya dan meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa bertahan melalui bahaya yang akan datang. Kesadaran Zhao Feng pun memasuki dunia dimensi ruang kabutnya. Seorang pesilat setengah dewa memang sangat kaya. Zhao Feng mulai mengatur sumber daya dan harta karun yang ia peroleh dari pesilat setengah dewa kekejaman. Meskipun pesilat setengah dewa kekejaman telah menghabiskan banyak waktu untuk mengejar Zhao Feng dan teman-temannya, dia pasti menemukan kekayaan besar ketika pertama kali tiba di mayat dewa sebelum bertarung dengan Kun Yun. Lagi pula, pesilat setengah dewa kekejaman jelas sudah cukup kaya bahkan sebelum memasuki mayat dewa. Dia memiliki lebih dari 100 kristal dewa di bawah standar. Zhao Feng juga sangat senang karena menemukan 2 kristal dewa. Meskipun sebagian dari kekuatan ilahi di dalamnya telah habis, kristal tersebut masih merupakan kristal dewa yang asli. Teknik pembentukan ilahi. Zhao Feng menemukan sebuah teknik rahasia di dalam kotak kayu. Dia pun mulai membaca isinya. Ini adalah teknik rahasia yang dapat memurnikan kekuatan ilahi dari dunia luar ke dalam diri sendiri. Zhao Feng sangat gembira. Dia memiliki senjata ilahi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan ilahi untuk mengaktifkan senjata tersebut. Teknik pembentukan ilahi ini dengan sempurna menyelesaikan masalah Zhao Feng, tetapi juga memiliki kerugian yang besar. Meskipun teknik pembentukan ilahi memungkinkan Zhao Feng memiliki kekuatan ilahi sebelum menjadi dewa sejati, namun setelah Zhao Feng menerobos ke alam surgawi ilahi, dia akan menghabiskan banyak waktu untuk menyingkirkan kekuatan ilahi yang tidak murni tersebut atau menggabungkannya menjadi kekuatan ilahi miliknya sendiri. Pada saat ini, laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas merasakan bahwa semua pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa telah berkumpul bersama-sama dan akan melawannya. Tindakan yang sangat bodoh sekali. Beraninya kalian melawan kehendak istana jiwa kuno. Laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas tertawa dengan dingin ketika merasakan situasi saat ini. Kalau begitu jangan salahkan aku, Dewa Sejati Tianfa, karena berbuat tidak sopan. Dewa Sejati Tianfa tersenyum jijik saat melihat tindakan bodoh dari 2 dinasti penguasa. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.